Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam, wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farahu, amma ba'du. Segenap hadirin hadirat yang hari ini hadir dalam agenda forum komunitas pecinta Al-Quran Halaqah Mudarosah Manarul Islam setiap Ahad Legi FKPQ Hammasah. Yang pertama, mari kita tidak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kemudahan pagi ini kita atau siang ini kita dimudahkan untuk mengadakan lanjutan dari kegiatan FKPG, yang mana kesempatan kali ini kita berada dalam edisi yang keempat setelah sebelumnya tanggal 17 September 2023 edisi yang pertama, kemudian 22 Oktober 2023 edisi yang kedua, tanggal 26 November 2023 edisi yang ketiga, dan hari ini tanggal 31 Desember 2023 edisi yang terakhir. Kebetulan hari ini saya amati yang hadir, kalau yang saya melihat yang putra dari 4 FKPG ini yang paling sedikit yang hadir ya. Yang pertama 6 orang hadir yang putra ya. Kalau putri saya belum tahu absennya. Edisi kedua 10 yang hadir, edisi ketiga 4 yang hadir, hari ini hanya 3 yang hadir. Saya kurang paham apakah ada kaitannya dengan akhir tahun, sehingga semangatnya semakin seperti lampu yang meredup ya. Semoga tahun depan untuk edisi berikutnya bulan Januari kita kosong, tidak ada, dan kita ketemu lagi tanggal 4 Februari tahun 2024. Kita ketemu tahun depan ya. Hadirin hadir dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Insya Allah tidak masih ada waktu sekitar 6-7 menit tersisa ya. Saya singkat saja. Saya menyampaikan tentang mengenai masalah menjaga amanah. Amanah adalah sebuah tanggung jawab, dan setiap orang di dunia ini selama dia bukan orang gila ya, dia pasti punya amanah. Kalau orang gila itu nggak punya amanah ya. Orang gila itu ibaratnya dia mau ngapa-ngapain aja itu aman ya. Tapi kalau orang yang waras, orang yang sehat, maka pasti punya tanggung jawab. Oleh karena itu di sisa waktu yang sekitar 6-7 menit ini, 6 atau 7 menit, saya akan menyampaikan tentang mengenai menjaga amanah, apa saja manfaat atau faedah atau hal yang baik yang didapatkan seorang manusia, seorang muslim mukmin ketika menjaga amanah. Yang pertama adalah menjaga amanah itu adalah menjadi kewajiban setiap manusia dalam kehidupan. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali orang yang gila ya, orang yang gak berakal, pasti mendapatkan amanah. Maka Quran mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha. Allah tawarkan amanah itu kepada langit bumi, kepada gunung, semua menolak amanah. Dan ternyata manusia itu yang sok pede, sok mantep, sok percaya diri mengambil amanah itu. Quran mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, banyak bodohnya. Orang yang banyak zalim, banyak bodoh, itu semestinya tidak pantas mendapatkan amanah. Tetapi kalau kita ambil kebalikannya, kalau orang yang cerdas,
orang yang adil ya, maka dia pantas mendapatkan amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah adalah salah satu di antara sifat para rasul. Maka di antara sifat rasul adalah amanah. Amanah itu artinya dia benar-benar amanah, orang yang terpercaya. Tidak mungkin seorang rasul itu mengkhianati, tidak mungkin. Yang ketiga, amanah adalah sebuah sifat yang menjadi tanda seorang itu selamat dari kemunafikan. Kalau orang sudah amanah, maka dia akan selamat dari sifat munafik. Rasul bersabda, ayatul munafik salas, tanda orang munafik ada 3. Salah satunya beliau mengatakan, wa idza tumina khana, ketika dia beri amanah dia berkhianat. Kesimpulannya, kalau dia bisa menjaga amanah, maka dia berarti termasuk orang yang selamat dari sifat munafik. Yang keempat, al-amanah minas sifatil lati yatahalla biha kullu muslim, yajibu ayat tahalla biha kullu hakim. Amanah itu sifat yang semestinya dimiliki setiap pemimpin Apalagi tahun 2024 ya. Jangan gampang-gampang mudah kita memberikan rekomendasi kita pemimpin orang yang tidak amanah, atau orang yang punya track record tidak amanah, atau orang yang kalau dia akan diangkat menjadi pemimpin dia akan menjadi orang yang khianat. Kita akan lihat bagaimana aura-aura calon pemimpin kita ya. Ini auranya ini agak semrawut nih. Ini auranya ini tenang ya. Auranya ini kalem. Ini kita pilih ya, amanah. Tapi kalau auranya sudah memperlihatkan dia akan menjadi orang yang tidak amanah, ya ini. Jangan salahkan kalau kita nanti hidup susah ya. Kalau pemimpin kita yang kita pilih adalah pemimpin yang tidak amanah. Yang kelima, al-amanah tajlibul aman fil hayat. Jadi amanah itu menimbulkan keamanan dalam hidup. Jadi kalau di sebuah masyarakat yang senantiasa menjaga amanah, maka akan aman ya, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran ya. Berikutnya, al-amanah tajlibur rizqa. Amanah itu mendatangkan rezeki. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menemukan manusia yang mereka tidak amanah, pastikanlah rezekinya akan seret ya. Diberikan amanah, diberi amanah malah berbuat yang tidak amanah, akhirnya apa? Akhirnya dia mendapatkan rezeki yang seret. Allah tunda rezekinya. Bahkan kalau dia masih tetap gak amanah, Allah hapuskan rezekinya. Kemudian al-amanah tunzilul barakati minas sama'i wal ard. Amanah itu bisa mendatangkan rezeki langit dan rezeki dari bumi. Artinya dari manapun berada, maka amanah akan mendatangkan yang namanya keberkahan. Keberkahan itu artinya seorang tuh mendapatkan rasa tenang ya. Itu keberkahan. Keberkahan itu artinya seorang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-amanah tajlibus sa'adah fil yaumil akhir. Jadi amanah itu akan mendatangkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan di surga. Artinya orang yang bisa menjaga amanah itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Nanti di hari yaumul akhir akan diletakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diletakkan bersama dengan orang-orang yang amanah. Jadi di sana itu, di surga itu semua berkomunitas ya. Orang-orang yang ahli puasa, mereka ditempatkan di tempat khusus namanya Ar-Rayyan. Di tempat yang hanya dimasuki orang puasa. Orang-orang yang ahli Quran nanti akan ditempatkan bersama orang-orang ahli Quran. Jadi semua akan membentuk komunitas. Orang yang amanah akan ditempatkan di tempat yang orang-orang amanah. Sama, para pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, pemimpin yang membuat rakyatnya sengsara, nanti juga akan ditempatkan di neraka bersama dengan Firaun, bersama dengan orang-orang yang tidak amanah itu ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, dan salah satu di antara amanah kita adalah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan peluang, dan diberikan hafalan Al-Quran. Maka amanah kita adalah bagaimana menjaga itu. Oleh karena itu, maka hadir ke tempat ini itu adalah bagian di antara panjenengan semuanya, kita semuanya, untuk menunaikan amanah itu amanah untuk menjaga Al-Quran ini. Jangan sampai Al-Quran yang sudah dihafal dengan susah payah, Al-Quran yang sudah
dikondisikan ya sejak di pesantren kemudian hilang begitu saja karena kita tidak amanah. Semoga dengan kehadiran kita di sini kita dicatat termasuk orang-orang yang amanah. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan katsira. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga kita bertemu lagi di edisi yang kelima, dan semoga untuk edisi yang kelima bulan Februari tanggal 4 tahun 2024 semoga bisa lebih banyak lagi seiring dengan kembalinya para santri ke pesantren, seiring dengan kembalinya semangat para ikhwah akhwat semuanya, semangat karena tahun baru, jangan sampai tahunnya yang baru semangatnya masih lama atau ngelukro ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.